korban pujian penyembahan kami yang sepenuhnya kami arahkan hanya kepada Tuhan, Allah yang layak menerima semuanya itu. Sebentar kami ya Tuhan belajar dari bagian kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk memahami rahasia kebenaran firman-Mu yang membawa kami kepada seluruh kehendak Tuhan dan yang menuntun kami kepada kemerdekaan. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita kenal bahwa Tuhan itu sangat baik kepada kita. Setuju? Tuhan itu kita pahami punya rencana kebahagiaan bagi kita tanpa terkecuali. Tetapi sering sekali yang kita alami dalam hidup sebenarnya bukan karena Tuhan tidak baik, tapi karena kita yang salah dalam menanggapi rencana dan maunya Tuhan, sehingga kita meleset dari rencana-rencana Tuhan yang baik yang hendak membahagiakan kita. Itu sebabnya pada kesempatan ini coba kita belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan untuk kita bisa lepas dari malapetaka seperti yang dikatakan oleh Amsal 22 ayat 3 dan ayat yang keempat. Di depan sudah ada saya ketik, saya tampilkan. Kita baca kedua ayat ini. 2, 3, ya. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Antara ayat 3 dengan ayat 4 kalau kita baca sepintas sepertinya tidak ada sambung atau keterkaitan antara ayat 3 dengan ayat 4. Karena di ayat 3 bicara tentang orang bijak dan orang yang tak berpengalaman. Lalu ayat 4 bicara tentang ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Sepertinya dua ayat ini ada dua topik yang tidak beriringan atau saling mempertahankan ide-idenya. Sehingga kadangkala kita sepintas melihatnya tidak ada keterkaitan antara ayat 3 dengan ayat 4. Apakah memang seperti itu? Tidak. Ayat 3 tidak bisa di-stop atau berhenti kalau tidak dilanjut kepada ayat yang keempat. Bagaimana kita memahaminya? Itu sebabnya pada kesempatan ini kita harus belajar strategi lepas dari malapetaka. Apa strateginya? Supaya kita lepas dari malapetaka. Ayat yang ketiga jelas di sana dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengetahuan berjalan terus, lalu kena celaka. Tahun 92 di Medan itu pernah terjadi gempa, tapi nggak terlalu besar. Waktu itu saya masih tingkat 1, semester kedua. Karena biasanya itu kan hari Senin sudah harus masuk ke asrama. Tapi karena waktu itu saya begitu semangat, langsung cepat saya pulang dari pelayanan. Pagi-pagi cepat saya sudah tiba di asrama, lalu mengerjakan PR buat makalah. Pagi-pagi belum ngapa-ngapain, langsung saya mengerjakan baca buku dan juga buat makalah.
Tiba-tiba waktu saya membuat menulis itu, karena waktu itu meja kursi yang pakai meja itu dari kayu. Saya waktu menulis, saya lihat sepertinya goyang itu mejanya, meja kursi itu. Saya lihat kayaknya goyang ini. Saya langsung berpikir, berarti saya sakit ini atau masalah karena saya belum sarapan. Dalam pikiran saya, karena saya nggak sarapan, maka pandangan saya goyang semacam itu. Lalu saya berniat hentikan dulu kegiatan saya ini, baru saya sarapan supaya tenang, supaya bisa saya mengerjakan dengan tuntas dan banyak yang saya kerjakan hari ini. Itu pikiran saya. Itu sebabnya saya hentikan dulu itu, saya mau keluar cari makanan sarapan pagi itu. Tapi begitu saya keluar dari pintu asrama, saya lihat di luar itu ada pokok kelapa yang sangat tinggi. Saya lihat juga udah goyang begini. Udah goyang. Ih, parah sekali berarti sakit saya. Parah sekali berarti. Wah, padahal nggak ada rasa sakit yang saya rasakan. Tetapi dalam pemahaman saya sudah, kalau udah goyang begitu, berarti ini tanda-tanda bahaya. Harus diatasi dengan secepatnya sarapan. Begitu saya melangkah, saya tutup asrama, melangkah keluar dari komplek kampus, tiba-tiba keluar orang. Gempa kata. Oh, gempa rupanya itu. Inilah pengalaman saya pertama sekali mengalami gempa. Kalaulah seandainya gempa itu gempa yang kuat, saya tidak tahu berbuat apa-apa. Mungkin saya lain ceritanya sudah, nggak bisa jumpa dengan saudara sekarang ini di sini. Nah, ayat 3 ini berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Apa arti bersembunyi di situ? Apakah sama seperti yang saya alami tahun 91 itu, waktu gempa itu? Kalau seandainya saya tahu itu gempa, saya sembunyi. Kalau sembunyi pada waktu gempa, apa yang terjadi? Selamat? Halo? Sembunyi? Udah gempa? Kalau gempa di sini umpamanya, sembunyi kita. Apa yang harus kita lakukan? Lari harusnya. Tapi di sini ayat ini bilang, orang bijak melihat malapetaka, sembunyi. Apa arti ayat ini? Nah, ternyata kalau kita kembali ke bahasa aslinya, malapetaka di situ dalam bahasa asli bukan kata benda, tapi kata sifat, adjektif. Tapi dalam bahasa Indonesia diterjemahkan oleh LAI menjadi kata benda, yaitu malapetaka. Malapetaka itu bukan kata sifat, tapi kata benda. Nah, dalam bahasa aslinya itu adalah kata sifat. Kata sifat itu bisa terbagi atas dua, sifat yang baik atau sifat yang buruk. Nah, dikaitkan dengan terjemahan LAI memakai terjemahan ke malapetaka, berarti kita bisa memahami ada sesuatu yang dilihat oleh orang bijak yang sifatnya tidak baik. Sifatnya, ujungnya nanti mendatangkan yang tidak baik. Mengapa? Karena ada hal-hal yang jahat di dalamnya. Nah, ini maksudnya si penulis, kalau orang bijak melihat hal yang semacam itu sifatnya, dia bersembunyi. Bersembunyi maksudnya apa? Menghindar, lari. Menghindar, dia tidak tetap di jalan itu.
Tetapi orang yang tak berpengalaman dikatakan di ayat ini akan jalan terus. Ujungnya apa? Kena celaka. Kena celaka. Coba terus. Memang dalam bagian ayat ini ada dua kelompok orang yang sedang diceritakan di ayat 3. Yaitu kelompok yang pertama, kelompok orang yang bijak. Yang kedua, kelompok orang tak berpengalaman. Masing-masing punya tindakan. Orang bijak tindakannya seperti apa terus? Dia bersembunyi. Tapi orang yang satu lagi tak berpengalaman, dia jalan terus. Terus, hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan malapetaka. Kalau melihat malapetaka, kalau sudah ada malapetaka, orang bijak, dia bersembunyi. Tapi orang, kelompok satu lagi, dia berjalan terus. Nah, itu berarti, terus, kembali kita ke Nats ini, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman, berjalan terus. Pertanyaannya, sebenarnya sangat penting bagi kita untuk melihat malapetaka itu. Kalau kita nggak bisa melihat malapetaka, bisa kita jalan terus. Kalau kita tidak melihat ada bahaya atau sesuatu yang buruk mengancam kita, kita akan jalan terus. Dan kita tidak menghindar, tidak bersembunyi, tidak menyelamatkan diri. Berarti ayat yang ketiga ini disarankan kita perlu melihat malapetaka. Ada kemampuan bagi kita untuk melihat malapetaka. Terus, mengapa orang bijak bersembunyi? Itu pertanyaannya. Karena dia bisa melihat malapetaka. Orang bijak itu sifatnya bisa melihat malapetaka. Ada kemampuan melihat malapetaka. Tetapi tidak cukup hanya melihat malapetaka. Kalau tidak ada tindakan bersembunyi, itu sama saja. Tidak ada faedah atau kegunaan daripada kemampuan melihat malapetaka. Nah, dalam dunia sekarang ini ada banyak sebenarnya malapetaka yang mengancam kehidupan anak-anak muda. Seperti apa itu? Anak muda sekarang sudah memilih untuk lembur sampai larut malam. Lembur karena apa? Bukan karena mengerjakan tugas. Tapi karena berselancar di udara. Masih kerja terus di udara. Lembur berselancar di udara. Apalagi orang yang mau kaya, sekarang buka program jual pakai data tengah malam itu murah. Ini saya bilang istilahnya paket kupu-kupu malam. Ada paket kupu-kupu malam. Dibuat murah. Semurah-murahnya, akhirnya banyaklah orang masuk, berselancar pakai dan beli, pakai data tengah malam. Padahal firman Tuhan sudah tetapkan malam itu badan kita perlu istirahat. Untuk apa itu? Untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Kalau sudah rusak keseimbangan tubuh, yang datang apa? Malapetaka. Sesuatu yang buruk. Ada yang mengancam, sifatnya sesuatu yang buruk. Kalau itu kita langgar. Nah, orang
bijak harusnya bisa melihat malapetaka, tapi tidak cukup hanya di situ. Melihat saja, sudah dikasih tahu, sudah dibukakan matanya. Di sini kan sudah dibukakan matanya, ya kan? Untuk melihat malapetaka. Tapi orang bijak tidak cukup hanya tahu itu malapetaka, tapi juga harus bertindak bersembunyi. Dulu ada yang saya kenal, tukang las dekat gereja kami. Ini udah lama. Marga Sihotang. Ada di sini Marga Sihotang, Boru Sihotang. Yang mirip-mirip mungkin ada, Hotak-Hotang. Dia ini peminum. Tahu peminum? Bukan minum aqua, bukan. Minum tuak. Dan bukan hanya tuak. Kalau tuak kayaknya kurang rasanya. Harus pakai yang bermerek. Kalau laki-laki tahulah itu yang bermerek. Siapa yang tahu istilah yang bermerek? Berarti biasa. Atau pernah dulu. Sekarang enggak lagi ya. Enggak tahu lagi mereknya, entah merek apa. Karena sudah ditinggalkan. Nah, itu dulu. Nah, tukang las ini biasa dia kerja memotong besi kena tangannya dengan mesin. Dengan terpotong, bukan putus. Tapi terpotong tangannya oleh mesin. Dilihatnya berdarah. Akhirnya dia bisa lari ke rumah sakit, ke klinik. Dia lari ke klinik, ditengok bidan di sana, udah ngeri kali. Tapi kok bisa bapak ini lari-lari? Lalu udah banyak darah. Diambilnya suntikan, diambil bidan, dimasukkan bius. Bius, baru sesudah dibius, coba dicucuk-cucuk, masih terasa pak? Masih, katanya. Ditambahi lagi biusnya. Diperbanyak lagi biusnya. Masukkan. Nggak menjerit. Dan itu dicucuk-cucuk lagi. Masih terasa pak? Katanya. Masih, katanya. Heran dia. Susternya heran. Kalau ku tambahi lagi, ini bisa mati. Karena ini sudah dosis maksimal. Kalau ditambahi, mati. Tapi dalam dosis ini seharusnya nggak ada lagi rasa. Sudah mati rasa. Ini dicucuk-cucuk, masih terasa. Jadi nggak bisa dikerjain seharusnya. Itu melanggar undang-undang kesehatan. Nah, ditanyalah, Pak, Bapak peminum ya, katanya. Heran Bapak ini. Iya, kenapa? Katanya. Oh iya, nggak bisa lagi ditambahi biusnya Bapak. Kalau enggak nanti Bapak lewat, katanya. Jadi gimana ya, dikerjain lah ini, katanya. Sakit-sakitan dia. Karena biusnya sudah dosis yang tinggi, nggak mempan. Karena apa? Dalam tubuhnya sudah terbiasa dengan sistem yang rusak. Artinya tidak ada lagi sensitif dalam tubuhnya untuk dimasukkan bius yang seyogianya atau semaksimal untuk mengerjakan operasi, itu tidak mempan lagi sama dia. Karena sudah biasa minuman keras merangsang tubuhnya. Hanya dia itu maunya dikasih mabuk. Kalau udah mabuk nggak sadar lagi dia, baru di situ kerjain apapun nggak ngerti lagi dia. Tetapi karena sudah duluan obat bius masuk, nggak mungkin lagi dilakukan. Akhirnya dia sakit-sakitan dikerjain tetap. Aduh, katanya. Nah, dia sudah tidak dapat lagi melihat malapetaka. Sebenarnya sudah dinasehati dia tentunya dari awal supaya jangan suka minum minuman keras.
Karena itu akan merusak keseimbangan dalam tubuh. Bila itu kita rusak, bila itu kita langgar, maka yang datang adalah celaka. Peraturan-peraturan di STTII itu juga adalah kemampuan yang diberikan kepada kita untuk melihat malapetaka. Kalau itu dilanggar, yang terjadi apa? Kalau tetap jalan dalam pelanggaran, yang terjadi apa? Malapetaka. Nah makanya, kalau orang yang sudah mengajukan judul skripsinya, selesaikah itu? Atau bisakah dia diwisuda kalau enggak dikerjakan skripsinya? Enggak. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah SKS. Sistem kerja semalam. Makalah juga begitu akhirnya. Karena enggak dikerjakan secara pelan-pelan, yang terjadi apa? Celaka sudah. Nah, ada sinyal-sinyal yang diberikan Tuhan, kemampuan bagi kita untuk melihat malapetaka. Itu yang harus kita pertajam. Lalu selanjutnya, berani bersembunyi. Ini jam berapa ini? Sudah lewat. Saya pikir ini masih setengah jam lagi. Nah, ini majelis kapel salah ini. Harga baterainya mungkin tidak semahal jamnya. Supaya diperhatikan. Selanjutnya, itu berarti ayat 3 tidak bisa berhenti di situ. Harus dilanjut ke ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati. Karena di ayat 3 yang dibicarakan di sana masalah ganjaran adalah hanya kepada orang yang tak berpengalaman. Orang yang tak berpengalaman ganjarannya apa? Kena celaka. Tapi orang bijak ganjarannya apa? Nggak dijelaskan di ayat 3. Dilanjutlah ke ayat yang keempat. Ayat keempat dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dan perlu kita tahu bagaimana caranya supaya kita bisa melihat malapetaka. Karena itu sangat penting. Kemampuan-kemampuan untuk melihat malapetaka itu bisa terjadi, atau resep untuk kita bisa melihat malapetaka hanya 2. Yang pertama adalah terus rendah hati. Yang kedua, takut akan Tuhan. Kalau begitu, orang yang tak berpengalaman itu dibandingkan dengan orang bijak. Orang bijak itu rendah hati dan takut akan Tuhan. Berarti yang sebaliknya, orang tak berpengalaman itu adalah orang yang tidak rendah hati dan orang yang tidak mau takut sama Tuhan. Dengan kata lain, ini namanya si jogel yang tak berpengalaman ini. Tidak mau menerima nasihat. Romai Rama sudah bilang, begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Bagus juga suara saya ya. Begadang bisa saja kalau ada gunanya. Kalau nggak berguna, tak usah. Tapi kita selalu bilang, wah berguna pak. Karena dulu lagu itu diciptakan oleh si pencipta, karena ada banyak remaja yang begadang, apalagi perempuan, pulang begadang masuk angin. Masuk anginnya pun permanen. 9 bulan. Masuk angin permanen. Habis begadang. Nah makanya dilarang. Jangan begadang. Karena kalau tetap dilanggar,
kena celaka. Ya memang ada juga yang bilang, puji Tuhan Pak, ada anak dikasih Tuhan. Tapi masalahnya sarjanamu tak sampai. Masa depanmu sudah kau rusak. Bahagiamu sudah kau buat noda.